anak band. Cuma ya, kota X datang juga. Pas kereta berhenti, pas banget juga nih si Esa datang. PC, kenalin, nama gue Aryo. Kali ini gue bakalan ceritain pengalaman gak masuk akal dari gue dan kelima teman gue. Tapi sebelum gue ceritain, gue harap kalian gak nonton ini sendirian ya. Kalau nonton sendirian, artinya kalian jomblo. Ya kali 2024 masih ngenes. Cia. Oke, kita masuk ke cerita. Jadi, gue dan kelima temen gue, Ari, Tio, Esa, Bagas, sama Sigit, ini basicnya anak band. Cuma ya band ala-ala anak SMA aja gitu. Ya palingan sering ngecover lagu-lagu band luar aja biar berasa si paling skena. Makin lu gak paham musik yang kita mainin, makin keren kita. Hehehehe. Seenggaknya itu yang kita harapkan. Kita sering banget ngumpul di studio musik sekolah. Bahkan hari libur pun kita tetap masuk buat latihan. Sampai suatu ketika, band gue dapat tawaran manggung di pensi anak SMA di luar kota. Sebut aja di kota X. Gue dan temen-temen antusias banget dong. Udah mulai kelihatan nih karirnya band gue. Fix, bentar lagi gue jadi rockstar. Akhirnya sejak kita nerima tawaran itu, kita mati-matian latihan dan siapin semua supaya nggak malu-maluin di sana. Apalagi ini jadi pengalaman manggung pertama sebagai bintang tamu. Seiring berjalannya waktu, nggak berasa udah tinggal sebulan lagi nih kita nyiapin persiapan manggung. Takut banget kalau ada kendala teknis di sana. Tapi ya bismillah aja lah ya. Kita juga sering kok nontonin band lain perform di YouTube, biar nanti pas manggung nggak kaku banget kayak Nggak. Bercanda kok. Peace bro. Nah, pas kita lagi asik nontonin band lain perform, tiba-tiba Sigit nyeletuk. Guys, daripada kita nonton dari YouTube, nggak terlalu berasa feel-nya. Mending kita ikut nonton konser band lokal aja gimana? Kebetulan Sabtu besok temen gue ada yang jadi panitia di sana. Jadi bisa lah ya, ntar kita masuk duluan buat lihat-lihat sekalian belajar teknisnya. Gimana? Mendengar ide itu, gue sama teman-teman yang lain langsung sepakat setuju buat datang ke konser itu di hari Minggu. Kita semuanya udah siap nih buat berangkat ke kota X. Kita sengaja berangkat malam karena kita pengen ke venue konser pagi-pagi bareng temennya Sigit yang jadi panitia. Kita kumpul jam 9 malam di rumah Bagas sambil nunggu Esa. Soalnya si Esa malam ini mendadak ikut acara tahlilan saudaranya. Jadi ya kita mesti nungguin dulu sambil ngemil-ngemil di rumah Bagas. Menuhin amunisi dulu lah sebelum perjalanan jauh. Kan mayan ya kalau perut udah keisi biar gak meleot pas di perjalanan. Gak kerasa waktu udah jam 10 malam. Esa belum kelihatan nih biji ketapangnya. Kita semua agak mulai panik. Kira-kira masih dapat nggak ya kereta malam ke kota X? Mana udah jam 10 lagi. Setelah dihubungin beberapa kali, akhirnya si Esa nelpon dan bilang, gue bentar lagi selesai nih. Kata saudara gue kereta terakhir ke kota X jam 11.50. Nanti kita ketemu di stasiun Z aja ya, takut ketinggalan kereta. Ya udah deh, kalau Esa bilang gitu, akhirnya kita naik bajai aja ke stasiun. Agak deg-degan nih karena perjalanannya lumayan macet. Jam 10.30 malam, akhirnya kita sampai di stasiun Z. Kita beli tiket, terus nunggu Esa di dalam. Awalnya, stasiunnya masih ada beberapa orang. Sampai akhirnya, lama-lama sepi banget. Kita semua panik takut kehabisan kereta. Mana si Esa nggak bisa dihubungin lagi. Nggak lama, kereta terakhir arah kota X datang juga. Pas kereta berhenti, pas banget juga nih si Esa datang. Gue cuma bisa ngebatin, nih kutu kupret telat semenit lagi mah udah wassalam kita ketinggalan kereta. Akhirnya kita semua naik kereta. Karena perjalanannya jauh dan kondisinya udah malam, akhirnya selama perjalanan kita semua tidur di kereta. Soalnya lumayan capek dan ngantuk banget. Karena ngerasa udah tidur lama, gue kebangun nih. Terus ngeliat ke jendela. Di luar udah mulai gelap banget. Dan gue beranggapan kalau kita udah mau sampai. Akhirnya, gue bangunin teman-teman gue yang lain. Setelah mereka bangun, gue ngeliat si Esa dari tadi duduk dengan wajah pucet banget. Buset, saking pucetnya tuh udah kayak tahu belum dimasak. Pucet bet pucet. Anehnya lagi, gelagat dia kayak orang ketakutan. Ya udah, gue coba tegur dia. Sa, lu kenapa? Sakit? Pucet banget muka lu. Tapi sama sekali nggak ada balesan. Dia cuma ngangguk aja. Tapi ya udah, nggak begitu gue gubris. Ya mungkin emang kecapean aja. Kan dia datang juga mepet-mepet. Fix paling kecapean. Nggak lama, kereta kita sampai di stasiun kota X. Sekitar jam 1:25 dini hari. Kita semua turun dari kereta.
Dan kita baru sadar, ternyata yang turun dari kereta itu cuma kita doang. Alias, nggak ada seorang pun yang ikut turun. Di tengah kebingungan, tiba-tiba kereta itu kembali berangkat. Pas kita lihat ke sekeliling stasiun, ternyata nggak ada seorang pun yang ada di sana selain kita. Pas kita lihat ke area sekitar, kayak ada yang aneh. Ternyata kita turun di stasiun Kota X, tapi dengan kondisi bangunan tua. Asli deh, ini kayak bangunan tua tahun 80-an. Kita semua mulai merinding. Suasana dingin pun mulai mencekam. Kita semua ketakutan. Ditambah ngelihat Esa yang pucet, semakin membuat kita kebingungan dan panik. Ini gue mimpi atau apa ya? Ngerasa aneh deh pokoknya. Kita semua berunding. Dan semua paham betul kalau stasiun ini bukan tujuan kita yang sebenarnya. Kita terjebak di dunia yang berbeda. Ya, kalau kata anak wibu bau bawang mah, isekai kali ya nyebutnya. Anehnya tuh, semua HP juga mendadak nggak ada sinyal. Dan nggak bisa digunain sama sekali. Akhirnya, kita coba cari cara untuk keluar dari stasiun ini. Kita berenam berpencar menjadi 3-3. Gue, Sigit sama Esa ke arah kanan. Terus, Ari, Bagas, dan Tio ke arah kiri. Dan kita akan ketemu di titik ini lagi. Gue, Sigit, sama Esa keliling nih, tapi kita nggak menemukan seorang pun. Kita juga nggak lihat adanya pintu keluar. Ada beberapa ruangan, tapi semua itu udah digembok pakai rantai. Tembok-temboknya juga penuh tanaman rambat. Ya, pokoknya stasiun itu udah kayak stasiun tua yang terbengkalai deh. Serem banget. Beberapa menit berkeliling, kita ngelewatin toilet. Pas banget, gue sama Sigit kebelet buang air. Akhirnya, kita berdua buang air di sana. Nah, si Esa nunggu kita di luar. Padahal gue suruh join bertigaan aja biar kagak ada yang di luar. Dianya nggak mau. Ya wes lah. Selesai gue sama Sigit buang air, tiba-tiba Esa nggak ada di tempat semula. Gazwat, nih anak kemana anjir? Gue sama Sigit mulai panik. Gue teriak manggil-manggil Esa, tapi tetap nggak ada sahutan. Esa beneran menghilang. Awas aja kalau dia sengaja ngumpet. Bakal gue jitak tuh palanya. Gue sama Sigit panik dan langsung kembali ke titik kumpul. Gak lama, Ari, Tio, sama Bagas dateng dan kita ceritain kronologi Esa hilang. Semua semakin panik, kebingungan dan gak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekalutan, tiba-tiba udara dingin menyapa. Suasana semakin terasa mencekam. Dari arah seberang rel, tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang memantau kita sejak tadi. Kita semua semakin ketakutan dan terus berdoa. Kucingnya diem, gak berisik, apalagi sekedar ngeong. Bener-bener cuma natap kita dari kejauhan doang. Memasuki jam 2 dini hari, Bagas tiba-tiba bilang gini, "Guys, kalian pasti tahu lah ya kalau ada yang gak beres di sini. Pokoknya kita tungguin kereta pertama datang, siapa tahu kereta itu ngebawa kita pulang lagi. Nah nanti kalau udah di sana, kita cari bantuan buat cari Esa." Kita semua setuju dengan apa yang dibilang Bagas. Tapi tiba-tiba Ari bilang, "Tapi Gas, kalau ternyata keretanya nggak nganterin kita pulang gimana?" Kita semua semakin ketakutan pas Ari bilang gitu. Make sense sih, soalnya ini aja kagak jelas kemana. Tapi lagi-lagi Bagas meyakinin kita. Enggak, pokoknya bismillah aja. Semuanya juga berdoa ya, jangan sampai ada yang pikir hal buruk. Kita harus yakin kalau kita bakalan selamat. Tio juga nambahin. Dan kita juga mesti fokus ya. Selama di kereta jangan ada yang tidur atau bengong. Semua harus doa, kalau ada orang di kereta jangan ada yang gubris. Pokoknya diem aja. Sekitar pukul 3 kita ngeliat ada kereta yang datang. Kita semua bersiap dan gak lupa terus zikir dalam hati. Semakin dekat dengan kereta, tapi kok yang datang kereta tua? Kereta yang masih pakai cerobong asap. Asli, kita semua bingung mau naik atau enggak. Karena keburu takut sama kereta tua yang datang. Ya kalau ini di Inggris mah enak, berasa Harry Potter. Lah, kita mah beda konsep bro. Di tengah kebingungan dan ketakutan ini, Bagas lagi-lagi meyakinin kita. Akhirnya kita semua naik kereta ini. Doa dan zikir nggak berhenti kita ucapkan. Asli, ini tuh serem banget guys. Gua sampai udah pasrah kalau gua nggak balik lagi ke dunia. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada kondektur yang nyamperin kita dan ngasih karcis tiket. Kita semua nunduk dan nggak ada yang berani lihat mukanya. Ngelihat tangannya benar-benar warna putih pucat. Kita semua ketakutan dan gak berhenti zikir dalam hati. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dan udah capek karena seharian nahan ngantuk, tanpa sadar kita semua ketiduran di kereta dan terbangun ketika ada kucing hitam yang menyenggol kaki kami satu persatu. Setelah terbangun dari tidur, gak lama kereta kita berhenti di salah satu stasiun. Kita semua langsung buru-buru turun dari kereta dan alhamdulillah kami turun di Z. Bangunannya juga terlihat normal. Kita semua langsung cari orang dan cari pintu keluar.
Dan kita bertemu dengan satpam yang lagi berjaga di luar stasiun. Kita semua teriak minta tolong. Tolong pak, tolong bukain pintu stasiun pak. Teriakan Bagas yang juga diikuti dengan yang lainnya. Pak Satpam melihat kami dan membuka pintu stasiun dengan wajah kebingungan. Akhirnya kita semua ceritain apa yang kami alami ke Pak Satpam. Dan beliau segera menghubungi keluarga kami, termasuk orang tua Esa. Sehabis subuh, semua orang tua kami datang ke stasiun Z sambil menangis. Kami semua berpelukan. Tapi di tengah keharuan ini, tiba-tiba kami melihat Esa di antara kami. Dan dia bilang, kalian kemana aja loh? Katanya nunggu kereta terakhir, tapi kalian gua tungguin di sini sampai kereta terakhir kok nggak ada. Gua sampai ke kota X sendirian. Gua cari di stasiun juga nggak ada. Seminggu berturut-turut gua cari kalian sama ayah gue, tapi kalian nggak ada. Kalian kemana aja? Terus bapak gue juga bilang gini, iya loh, kalian sudah seminggu nggak ada kabar ya Allah. Tiap hari semuanya nangis sambil nyari kabar kalian. Ngedenger itu semua, gue dan yang lainnya cuma bisa diem dan masih mencerna semuanya. Jadi selama ini, yang ikut kita itu bukan Esa. Dan yang parahnya, ternyata kita udah hilang seminggu. Ya ampun, gue nggak bisa berkata-kata. Gue cuma bisa bersyukur karena masih bisa hidup dan dipertemukan dengan keluarga gue. Pengalaman ajaib ini akan gue kenang sebagai cerita yang gak masuk akal yang pernah ada dalam hidup gue. Buat kalian selalu hati-hati ya. Jangan lupa doa dimanapun dan kapanpun. Karena